Ya, halo guys, balik lagi bersama gue Kenny Mundung. Nah, kita hari ini tetap bahas yang sama ya. Kita bahas tentang DJI Osmo X5 Pro. Ya, kamera yang lagi gue pakai. Terus gue lagi hari ini pakai DJI Mac Mini. Nah, ini kita pengen ngetes stabilisasi dengan settingan. Ya, kita coba settingan lain ya. Di sini gue pakai settingannya 4K 30 fps 16:9 dengan shutter speed 1/60. Kita sambil jalan-jalan komplek aja dulu. Nanti abis ini kita pengen jalan-jalan keliling-keliling ke tempat lain juga. Ini kita cuman ya ngelihat aja dulu apakah si stabilisasinya ini bagus atau enggak. Kalau misalnya kita pakai di 4K 30 fps ya dengan shutter speed 1/60. Ini kayak gini hasilnya. Ya, harusnya sih oke ya guys ya. Di sini gue pakai dari ininya ya, extension rodnya dari DJI X5 Pro-nya langsung. Kualitas jaraknya ini lumayan panjang ya, karena kita pakai DJI extension rodnya gitu. Oke, nanti kita lanjut sambil jalan-jalan ya. Jujur ya, sebenarnya kita mau pakai shutter speed berapa ya kan, mau pakai FPS berapa itu nggak ada aturan khususnya sebenarnya ya. Ya kita yang ngerekam, kita yang punya aset. Jadi sebagai kreatornya, sebagai kita yang bikin videonya harusnya nggak masalah kan. Kalau misalnya kita settingan kameranya seperti apa, warnanya seperti apa juga kayak gitu kan. Jadi sebenarnya balik ke preferensi masing-masing lagi aja. Menurut gua sih kayak gitu ya. Kalau kita lagi shoot menggunakan kamera DJI X5 Pro atau kamera apapun lah ya, settingan itu adalah karya dari si pembuat video kayak gitu. Jadi nggak ada aturan pastinya. Kalau misalnya kalian pengen bikin video ini harus pakai FPS ini kayak gini, itu balik ke karya lagi aja ya. Karena setiap kamera juga semuanya kalau misalnya memang dipukul rata gitu ya, mau dipukul rata ngerekam harus pakai settingan-settingan yang mereka dunia tentuin gitu ya. Ya udah, nggak usah dibikin, bisa berkreasi gitu, nggak usah ada pilihan-pilihan shutter speed berapa, FPS berapa gitu, langsung aja patok sama semua ya kan. Jadi itu menurut gua. Jadi itu balik lagi ke setiap kreator yang bikin, setiap pemilik video. Terserah kalian gitu mau ngerekam pakai FPS berapa dan shutter speed berapa ya, karena balik lagi itu karya kalian gitu. Nggak ada yang salah juga, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ini gue lagi sambil jalan di luar, hujan. Nah ini kemudian juga ini ya, karena gue di dalam mobil jadi agak gelap. Jadi maaf kalau misalnya videonya agak sedikit gelap gitu ya. Ya dimaklumi aja. Tapi overall bagus ya. Gue rekam dengan 4K 30 fps, RAW steady on, dengan lensa wide, shutter speed 1/60. White balance di 5600. Oke, gue lanjut dulu. Kita mau cari makan dulu sebenarnya ini ya. Nanti kita balik lagi sambil ngerekam bahas yang lain lagi. Oke, jadi kita lanjut lagi bahas tentang frame rate ya. Jadi kali ini kita masih pakai yang kemarin ya. Kemarin tuh harinya hujan, jadi ngelanjutinnya 2 hari kemudian ya. Jadi dari kemarin tuh cuacanya lagi nggak baik. Jadi kita ngetes 2 hari selanjutnya ya, setelahnya dari yang kemarin ya. Nah ini di shoot dengan 30 fps dengan shutter speed 1/60 ya. Jadi lanjut lagi. Kalau kemarin tuh gue bahas frame rate itu berpengaruh terhadap jitter dari kamera ini. Ya memang. Tapi gue pengen bilang nggak masalah gitu kalau misalnya kalian mau shoot mau seperti apa, karena kamera kalian ya, yang punya konten kalian, yang ngerti angle pengambilannya juga kalian. Jadi menurut gua nggak masalah gitu ya. Jadi di sini gue pengen bilang kalau misalnya nggak ada yang salah gitu dengan cara kita ngonten, mau seperti apapun kontennya, karena ini karya kita gitu ya. Mau orang bilang nggak cocok motion blurnya atau apanya ya kan, bodo amat. Yang penting ini karya kita, konten kita gitu. Jadi mungkin itu aja dari gua. Semoga video ini ngebantu buat kalian ya yang lagi pengen nyari-nyari kamera untuk ngevlog gitu ya. Balik lagi, pesan dari gua,
kalian yang punya kamera, kalian yang pengen shoot, jadi nggak usah pikirin kata orang mau shootnya seperti apa ya. Mau frame rate berapa, shutter speed berapa, terserah kita. Bahkan full auto pun kamera ini udah bagus. Ya, jadi kita beli kamera ini buat for fun aja ya, buat senang-senang kita aja. Ya, jadi intinya teman-teman yang pengen punya kamera action cam ini ya, DJI Action 5 Pro. Sebenarnya kalau misalnya kalian tidak peduli dengan yang namanya shutter speed, motion blur dan lain-lain gitu ya, bisa pakai auto aja gitu ya. Nanti mungkin di next video gue bakal coba bikin video yang full auto. Jadi nanti kalian bisa bedain sendiri, bandingin sendiri gitu ya. Hasil yang kita setting dengan segitiga exposure dan rumus 180 derajat itu ya. Nah, nanti dicoba dibandingin aja dengan video yang nanti gue bikin yang full auto. Ya. Kalau ini kan kita pakai 30 frame per second dengan shutter speed 1/60 ya. Itu kita kali 2 dari si frame rate-nya gitu. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah si kamera DJI Action 5 Pro ini cocok untuk dibeli, untuk kalian punya? Kalau gue pribadi, terlepas dari semua problemnya ya, ini kameranya oke lah ya. Kalau misalnya kita cuman pengen untuk point and shoot untuk ngevlog, ini cocok banget lah kameranya gitu. Oke deh, ini aja video dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.